Udah semangat pembelajaran hari ini? Semangat! Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai norma, hak, dan kewajiban. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, rumah, dan bagian dari masyarakat beserta contohnya. Lalu nanti yang kedua, kalian akan mengklasifikasikan berbagai jenis norma yang berlaku dalam sekolah, rumah, masyarakat beserta contohnya. Kita sekarang akan menggunakan model PBL. Sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu nih. Pada gambar di atas ini, menurut kalian apa hak yang didapatkan oleh anak tersebut sehingga mendapatkan nilai yang bagus? Ada yang tahu? Apa, Seti? Hak untuk belajar di sekolah. Betul. Apalagi ada yang tahu? Pada gambar kedua, apa kewajiban anak yang dapat pada gambar di atas? Membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Iya, betul. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan video pembelajaran. Kalian simak baik-baik ya. Kita kali ini, kita akan belajar bab 3 mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan materi norma, hak, dan kewajiban. Muatan pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Pendahuluan. Kita tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Kita berbagi rumah dengan individu lain dari berbagai latar belakang. Kita harus memahami norma, hak, dan kewajiban di antara konsep-konsep penting lainnya jika kita ingin menjalani kehidupan ini bersama-sama dalam harmoni dan ketertiban. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang mengikat warga, kelompok, atau individu. Ada norma tertulis dan tidak tertulis. Setiap anggota masyarakat dipandu oleh norma-norma ini dalam hal perilaku. Contoh norma adalah norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Mari kita pelajari beberapa norma yang ada di masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang berkata-kata halus atau kasar, aturan tentang cara menyapa, atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima, perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Contoh norma hukum adalah menaati peraturan lalu lintas, larangan melakukan tindak kejahatan, korupsi atau pelecehan, serta kewajiban membayar pajak. Pentingnya norma. Yang pertama, menjaga ketertiban. Norma menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Berikutnya, menjaga keamanan. Norma melindungi setiap individu dari tindakan yang merugikan. Berikutnya, menciptakan kerukunan. Norma membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus dihormati oleh orang lain dan dianggap milik seseorang, baik secara hukum maupun etika. Setiap orang dianugerahi hak yang sama, seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Pentingnya hak. Yang pertama, untuk menghormati hak orang lain. Dengan memahami orang lain, kita akan lebih menghargai dan menghormati mereka. Menuntut hak sendiri. Memahami hak juga penting agar kita dapat memperjuangkan hak-hak kita ketika dilanggar. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi seseorang sebagai kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, dan dirinya sendiri. Kewajiban untuk belajar, kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan kewajiban lainnya merupakan contoh tanggung jawab.
Pentingnya kewajiban. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan saling memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Mencegah konflik. Pemahaman yang baik tentang norma, hak dan kewajiban dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan. Membangun masyarakat yang adil. Dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang, kita dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Hubungan antara hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti pelanggaran hak asasi manusia, keadaan yang tidak aman dan nyaman, serta terhambatnya pembangunan negara. Menghormati hak orang lain. Lingkungan yang damai, adil, dan makmur dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Orang-orang akan lebih bahagia dan lebih produktif ketika mereka yakin bahwa hak-hak mereka ditegakkan. Di sisi lain, ketika hak-hak dilanggar, perselisihan dan pertikaian pun terjadi, yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghormati hak-hak orang lain bagi semua orang, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pentingnya menjalankan kewajiban. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban sangat penting untuk mempraktikkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang kita penuhi tidak hanya mempengaruhi lingkungan dan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik jika setiap orang menyadari perlunya memenuhi tanggung jawab mereka. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Aku mau nanya nih, apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara dan bagaimana sih cara kita menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku? Ada yang mau jawab? Aturan yang berlaku apa? Ayo. Kalau hak sebagai warga negara adalah mendapat perlindungan hukum. Kewajibannya membela negara. Hak sebagai warga negara yaitu kita harus memiliki tempat tinggal yang layak. Kalau kewajibannya adalah membersihkan lingkungan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Erisa dan Feni. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi apa aja contoh norma yang berlaku di sekolah. Siapa yang mau menjawab? Iya, Feni lagi apa? Norma kesopanan, norma agama, semua norma Bu Iya, di sekolah. ya, betul ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kelompok yang terdiri dari 4 orang. Sekarang kalian duduk dengan kelompoknya. Sudah Bu. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja peserta. Nah, di sini nanti kalian ada pengertian dari hak, terus contoh-contohnya, pengertian dari kewajiban juga ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Kalau sudah, Ibu mau perwakilan dari kelompok 2 oleh siapa? Kelompok 2 ke depan oleh Putri. Pengertian dari hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau dimiliki dan itu penting untuk kita gunakan dengan baik. Terus di sini tuh sebutkan 3 hak yang kalian miliki sebagai siswa di sekolah. Haknya itu untuk belajar dengan nyaman, contohnya itu mendapatkan tempat duduk dan ruangan kelas. Terus hak untuk mendapatkan bimbingan dari guru. Terus hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Soalnya bisa ke depan ya. Baik Ibu, aku perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, pengertian dari kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu, untuk soal yang kedua, menyebutkan 3 kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh siswa di sekolah. Nah, contohnya yang di sekolah itu yang pertama, menghormati guru dan teman. Bisa dicontohkan dengan mengucapkan salam saat bertemu guru dan tidak mengejek teman. Lalu, kewajiban
kewajiban yang kedua adalah mematuhi peraturan sekolah. Contohnya adalah datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam yang lengkap. Yang ketiga, kewajibannya adalah menjaga kebersihan sekolah. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, Bu. Nah, tadi sudah selesai ya presentasinya. Sekarang kita lanjut ke LKPD kedua mengenai norma. Tapi sebelum itu, Ibu pengen tahu dulu norma itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Apa tuh, Semi? Norma itu adalah sebuah aturan untuk mengatur segala sesuatu. Ya, benar ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan LKPD mengenai kalian nanti akan mengklasifikasikan dari contoh norma. Nanti di sini ada jenis normanya ya. Sekarang Ibu akan berikan LKPD-nya. So, kerjain ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, sekarang Ibu mau lagi nih perwakilan dari kelompok berapa yang mau ke depan? Ya, kelompok 2 lagi boleh. Ya, jadi yang pertama itu contohnya menyapa orang lain dengan ramah, itu termasuknya norma kesopanan, Bu. Yang kedua, menghargai keyakinan agama orang lain dan menjaga sikap toleransi antar umat beragama, itu termasuknya norma keagamaan, Bu. Yang ketiga, memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, itu termasuknya norma hukum, Bu. Yang keempat, tidak menyebarkan berita palsu atau fitnah, itu termasuknya ke jenis norma kesopanan, Bu. Kelima, hormat kepada orang lain dan menjaga hubungan baik di dalam masyarakat, termasuknya norma sosial. Terima kasih Erisa. Tepuk tangan untuk Erisa. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu sekarang mempunyai games. Nah, sekarang yang tahu kalian ke depan ya. So, next. So, siapa yang mau milih? Aku. Seni boleh ke depan. Pilih nomor berapa? 5. Dibaca, hak seorang anak di rumah adalah C. Bener gak ya? Iya bener, pintar Seni. Tepuk tangan untuk Seni. Sekarang siapa lagi? Opi ya, boleh. Nomor 1. Apa tuh? Nah, ketika seorang siswa berhak mendapatkan pelajaran yang berkualitas, kewajibannya adalah apa yo? B, bener gak? Bener, terima kasih Opi. Nah, siapa lagi? Andi, nomor 2. Nah, di lingkungan masyarakat kita berkewajiban untuk apa yo? D. Oke, benar. Sekarang yang terakhir, jawab bareng-bareng. Di lingkungan masyarakat, hak setiap warga adalah Mendapatkan rasa aman dan perlindungan. coba jawabannya A. Benar Andi, tepuk tangan untuk Andi. Yang terakhir ya sekarang. Di sekolah, salah satu kewajiban siswa adalah Pulang lebih awal. pulang lebih awal. No battery, please charge. Ya, salah. Nah, segitu saja ya games hari ini. Apakah sudah paham pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, sekarang ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau ke depan? Ya, boleh Sob. Jadi Ibu, kesimpulan pembelajaran hari ini, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, dan norma itu adalah aturan yang ada, Bu. Nah, terima kasih ya Risa. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.